Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Masih di acara podcast 25 tahun Elektro UGM Angkatan 1997. Untuk sekian kali kita ketemu, nggak bosan-bosannya, masih dibawakan seperti biasa, duet maut, yaitu saya J. Dan saya Visto. Dan kali ini kita sudah memasuki episode ke 24. Waduh, Ngeri nggak kali. kerasa ya, 24. Tadinya rencananya cuma berapa? Cuma 5 apa 10 ya? Sampai 24. Mudah-mudahan 25 episode bisa tercapai untuk 25 tahun angkatan kita lah. Nah, seperti biasanya episode-episode seperti episode-episode sebelumnya juga kita kali ini menghadirkan teman kita yang sekarang ini sudah mungkin nggak tinggal di kampung halamannya lagi. Nah, tapi kita akan banyak nanti ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita malam ini. Siapa nih, Jay? Bisa kasih kisi-kisinya nggak? Oke, teman kita ini lumayan aktif ya, familiar, agak ya lumayan akrab dengan teman-teman yang lain, walaupun dia dari Pulau Sumatera. Ya, Oh, dari Sumatera dia ya, itu oke. ya Sumatera, dia itu kayaknya dari Padang ya aslinya, tapi dia bermukimnya di Jambi. Nah, kebetulan ini salah satu mahasiswa elektro di angkatan kita yang masuk lewat jalur PBUD atau PMDK, Oh, oke, ya, 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 mewakili ya. Provinsi Jambi. Jadi dia masuk kelas A. Orangnya cenderung serius, lihat mukanya, ya kan. Hmm, Tapi kalau begitu ngobrol ramah dia, ya kan. ya, Dan ya, yang ya. tidak lupa dia adalah smoker sejati, ya kan. Tapi mulai kuliah Sama smoker dong, sejati. sama Udah kamu dong. lagi belajar gua ini, Wah, duluan gitu. Oke, yang ngajarin jangan-jangan dia nih. iya, ngajarin dia itu. Dia orangnya serius. Kalau udah ngerokok itu kayaknya apapun bisa diselesaikan, gitu kan. Ya, oke, oke, oke. Ya lah, Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung aja panggil J. oke, kita panggil teman kita Mas Wendy Ade Atma Atma Yuwanto. Yuwanto. Ya, oke, Assalamualaikum, Mas Assalamualaikum. Wendy. Ya, Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Waalaikumsalam. Wendy? Alhamdulillah kabar baik Mas J, Mas Visto. Berkat doanya dari panjenengan semua, alhamdulillah baik. Mantap, Ini mantap, teman alhamdulillah. kita yang sudah menemukan jalan lurus, Fis. Tadinya bengkok-bengkok ya. Tadinya Ini, Jadi ini lurus nih, karena dulu satu-satunya banyak tikungan ya Pak J. Dulu iya, banyak tikungan. dulu ini banyak tikungan. menemukan jalan lurus. Dia sekarang sibuk mengajar Al-Quran. Jadi kan Wah. ini elektrosari nggak ada sih. Dulu elektronya sekuler semua, jadi nggak ada sari. Gak ada jurusan elektro syariah. Nggak Nggak ada. ada, jadi ada ya. Jadi, sekarang dia sibuk ngajar Al-Quran dan kesibukan bisnis-bisnis yang lain. Jadi ya kita akan kulik-kulik nih Mas Wendy kayak apa sepertinya ya. Yang belum pernah ngobrol dengan Mas Wendy, kira-kira seperti apa gitu. Mas Sekarang di Wendy, mana domisili, Mas? Ya, saya sekarang di Madiun, alhamdulillah sudah Madiun. berapa tahun ya? Saya sudah di Madiun ini sekitar 13 tahun. Saya sudah 13 tahun di Madiun semenjak tahun 2009 dulu. Oh, Jadi dulu hijrah ya waktu kuliah sampai 2004 saya masih di Jogja. 2004 di Jogja. oh, Kemudian sempat mencoba kehidupan seperti Mas J di Jakarta. oh seperti Cuman ya nggak Jakarta. tahan saya. Iya, Orang iya. desa suruh ke kota ternyata nggak tahan. Bertahan cuma 3 tahun toh Mas J. Jakartanya di mana? Wen? Saya dulu sempat di PT Fastindo di Rawamangun. Pasti. Oke. Di Rawamangun. Sempat tinggal di daerah Pondok Kopi. Kan dekatnya Yarfik, dekatnya Mas Yarfik. Mas Yarfik kan di Klender tuh. Oh, Ya. ya itu di Pastindo kamu 3 tahun ya Mas Wendy? Saya di Fastindo lebih kurang sekitar 3 tahun. Habis dari Fastindo itu dari 2004 sampai 2007. Nah, 2007 itu dapat panggilan pulang, Pak Jay. Maksudnya Sama Oh, ibu minta pulang dulu. ibu Wah, mertua? Bapak kan ditahan udah dulu. nggak ada. Ditahan dulu, Wen. Ya, Biasa ditahan dulu ceritanya. Kita biasanya mulai dari masa kecil dulu nih. Jadi biar urut ceritanya. Biar seru, biar iya. seru. Biar seru. Nah, mulainya gini Wen, kamu memperkenalkan diri ya.
lahir di mana, berapa saudara, orang tua kesibukannya apa. Dikasih Siap, waktu 3 siap. menit, Wen. Silakan, Wen. Oh, ya. Eh, Alhamdulillah, teman-teman, saya Wendy Atma Yuwanto. Nama asli Jawa, Pak J. Mas Iya, Visto. asli. Nama Iya. Wendy Atma Yuwanto, tapi saya aslinya Sumatera Barat. Hmm. Saya besarnya di wilayah Provinsi Jambi. Tepatnya dulu namanya Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten oke, Kerinci, saya lahir di sebuah desa di pinggir Danau Kerinci itu namanya Desa Jujun. Nah, namanya Desa Jujun itu pada tanggal 23 Februari tahun 78. Oke. Nah, dari situ ya sampai kelas 1 SD kalau tidak salah, saya pindah ke kotanya, pindah ke kota Sungai Penuh. Sama keluarga semua pindah ke kota Sungai Penuh. Jadi Kota kotanya apa lah, namanya? Sungai Penuh. Itu ibu kota Kerinci. Ya, ibu kota kabupaten. Kalau sekarang udah jadi kota sendiri, Oke. Jadi Iya. terpisah, jadi ada kota Sungai Penuh, ada Kabupaten Kerinci. Gitu. Kabupaten Sekarang. Kerinci. Kalau dulu masih Kabupaten Kerinci, ibu kotanya di Sungai Penuh itu. Ya, saya melewati masa kecil ya seperti teman-teman yang lain lah. Pagi sekolah, pulang sekolah yang main. Eh, Kalau di tempat saya itu kan kebetulan dekat rumah itu kan ada masjid. Jadi pulang itu dulu kalau nggak salah saya SD itu kan kalau kelas 2 itu kan pulang jam 12 ya. Setengah satu, pulang setengah satu. Jadi jam setengah 2 itu udah mulai TPA lah istilahnya kan. TPA setengah 2 itu sampai jam 3. Nah, itulah rutinitas sehari-hari. Di rumah dengan itu kan jaraknya sekitar dekat lah. Palingnya sekitar dari gedung elektro itu sampai ke kehutanan. Itulah jaraknya. oke. Kaki lah untuk Ya, jalan. apa itu? Kalau orang tua, bapak itu ya dagang itu loh, Jay, Mas Visto. Eh, Kalau istilah orang Jawa itu pedagang pasaran. Misalnya kalau Jawa Iya. itu kan, kalau di sini kan Senen Senen apa namanya legi di mana, Pasaran. pahing di mana. Ya. Jualnya musiman. Eh, jadi setiap hari itu, Pak Jay, Hari. Mas Oh, Visto. tadi pasarannya di mana gitu ya? Cuman tempatnya aja yang pindah-pindah. Jadi misalnya kalau seandainya ibaratnya pasar itu kan, oh hari ini Sleman, besok Bantul, besok Kulon Progo, Iya. ini tiap hari terus Iya. kayak gitu. Kamu Jadi- berapa saudara, Wen? Gimana? Kamu berapa saudara? Saya alhamdulillah 9 bersaudara. Bush. Kalau dihitung saya anak ketujuh. Dihitung anak Dari ketujuh, 9. cuman kakak yang nomor 3 itu di usia 1,5 tahun udah nggak ada. Jadi dari kecil udah nggak ada. Jadi sekarang saya dihitungnya anak ke-6. Anak enam. Nah, dari 8 saudara itu 3 cowok, 5 cewek. Oh. Sorry Wen, bapak ibu asli Sumbar atau di mana? Asli Jawa? Asli nih? Sumbar, asli Sumbar. Asli memang. Iya. Oh gitu. Namanya nggak ada padang-padangnya? Gimana Pak Jeng? Namanya kok nggak ada padang-padangnya gitu? Lah itu makanya saya juga heran. Mungkin tahu mungkin ini kemungkinan akan tetap di Jawa mungkin gitu. Oh, Makanya udah. dikasih nama ke Jawa gitu. Emang saudara-saudara juga namanya nama-nama Jawa? Enggak? Kebetulan tidak. Oh, Cuman gitu. saya aja yang namanya. Mungkin sudah tanda-tanda. Sudah ada feeling mungkin. Sudah feeling, iya. Iya. Oke. SD-nya di mana, Wendy? Gimana? SD-nya SD di Sungai Penuh tuh SD negeri kah? SD-nya dulu namanya SDN nomor 224. Kalau dulu tuh di sana tuh ada namanya strip, tapi ada stripnya 3 Romawi. Nama desanya tuh Karya Bakti. SDN 224-3 Karya Bakti itu. SD-nya di sana. Waktu SD nggak sih? Bandel nggak sih? Kalau dibilang bandel enggak sih. Saya agak Diam. cenderung penakut. Dulu Iya, saya ingat cerita lucu nih. Jadi kita satu kelas itu kan karena di Kerinci itu kan banyak pendatang. Rata-rata pendatang itu dari Sumatera Barat.
Nah, oke, oke. itu kalau di sekolah itu biasanya ejek-ejekan Mas Hmm, Wisto. hmm. Hmm. Ah, orang Padang kamu gitu. Nah. Jadi Iya, iya. jadi ejek-ejekan gitu. Nah. Oh, Eh, jadi di teman saya itu orang Padang juga, cuma udah netap eh, di sana juga. eh, Sekarang beliau udah jadi tentara sih, udah jadi tentara. eh. Itu centengnya orang Padang. Ibaratnya Centengnya. Oh, apa anunya istilahnya itu, apa? jagonya lah, jagonya, Jagoannya lah. Iya, iya. jagoannya. Iya, iya. Yang satu lagi itu udah yang asli Kerinci. Ah. Jadi setiap jam olahraga itu mesti berkelahi. Setiap jam olahraga mesti berkelahi. Karena dua orang itu pasti berlawanan. Perlawanan. Ini timnya Hmm. ini, satunya timnya ini. Dan Oh. itu selesai itu pasti berkelahi. Dan yang jadi sasaran adalah saya. Loh, kenapa? Karena kalau saya bergabung ke yang sini menang. Oh. Saya gabung dengan sini menang. Nah akhirnya yang jadi musuh bersama itu saya gitu. Ya walaupun itu cuma berkelahi anak-anak ya. Iya, iya, Habis iya. berkelahi habis itu udah main lagi, udah Main ketawa-ketawa lagi. lagi, sore udah main-main bola lagi gitu. Ya itu masa-masa Lucu kecil. juga. Dan saya itu termasuk apa ya? Karena bapak jualan, itu Hmm. kerjaan bapak kadang-kadang ya saya sore itu biasanya bantu orang tua Ah. jualan. Saya jualan. Oh. Itu kalau orang yang dari Sumatera Barat itu mungkin kenal dengan yang namanya tuh kue talam. Ah. Mungkin Hmm. Pak J juga tahu kue talam. Iya, Ada iya. juga namanya di sana tuh salalawak Pak J. Apa? Salalawak. Salah tuh apa? Salalawak. Salah Salah. ikan, salah. Lawak itu ikan. Oh, lawa tuh Oh, ikan. Salalawak namanya. salah Jadi itu lawak. salah dibuat-bulat. Nah, itu saya ngambil ke juragan, Ah. itu saya suruh jualkan. Oh. Hmm. Dulu itu waktu saya kecil itu, waktu saya SD itu, saya mulai jualan tuh mungkin ikut jualan itu sekitar kelas 3 SD lah. Oke. Hmm. Jadi pulang sekolah jam setengah satu, setengah dua TPA sampai jam 3. Habis sholat asar, kerjaan saya jualan menjelang maghrib. Jualan. Hmm. Di mana Mungkin jualannya, Wen? gimana? Jualannya di mana? Jualan itu keliling kampung. Keliling. Oh, oke. Keliling, saya jalan-jalan kaki, keliling Hmm. kampung. Itu yang bawa, itu loh Mas J, Mas Wisto, keranjang. Nah, Hmm. Kalau yang di Jakarta orang jual pastel itu loh Pak. iya, iya, iya. Oh, Keranjang gini tuh, tahu Jalan. nggak gini? Itu bawa kadang-kadang bawa 100 biji. kayak tenongan ya. Ya, kayak gini. Jadi yang di keranjang yang biasa dicantolin di tangan gitu loh. Wah, itu keliling itu biasanya. Kadang-kadang kalau pas bulan puasa, jualannya berubah. Jualannya telepon. Oh. Telepon. Telepon. Nah, Oh. telepon tuh biasanya kan bawanya di punggi, di atas ini. Pakai nampan gitu, Pak. Nampan yang Iya, iya, lebar iya. banget itu. Lebar. Biasanya kalau orang-orang biasa di Sumatera kan pakai nampan lebar itu. Nah, itu jualan keliling kampung gitu. Jadi dialasin Hmm. pakai kain dulu di atas, taruh itu di atas. Wah, keliling kampung itu jualan. Oh, Kalau bulan oke. puasa. Nah, kalau hari biasa ya jualan salak itu. Itu tiap hari, tiap hari, Tiap hari. Oh, tiap hari. Ya iya, iya. sambil main ya jualan juga, main juga. Jadi ya kadang-kadang yang beli kadang teman-teman juga yang beli kan ya gitu. Sambil main beli gitu nih. Ya jadi Nanti ya kalau dagangannya nggak habis, balikin ke juragannya. balikin. Oh, Balikin. Jadi yang dihabis oh aja gitu. berapa, ntar dihitung persennya untuk kita gitu. Kalau nggak salah saya dulu itu per bijinya itu 5 rupiah. Bisa 5 rupiah. Ya, 5 rupiah untuk kita gitu nih. Iya, iya, Jadi iya, iya. harganya kan 25 rupiah misalnya gitu kan. Iya, Dua iya. puluh yang kita store kan 5 rupiah untuk kita. 5 rupiah. Ya, tergantung Oh, lah gitu. berapa habisnya kita itu. Setelah yang kita bawa pulang kan ya gitu. Itu uangnya buat jajan sendiri atau buat buat Biasanya saya bareng-bareng kasih gitu? ke ibu biasanya. Saya kasih ke Oh, ibu biasanya. Jadi udah saya mulai ini juga ya. belum kenal. Ya palingan Uang. beli ibu, kasih ke ibu. Kadang-kadang butuh apa tinggal minta, dikasih. Iya, iya, iya. Cuman Oh, nggak ngitung gitu. juga berapa duit saya juga nggak ngitung sih. Itu terus sampai kelas 6 SD apa sampai berlanjut sampai Sampai kelas 2 SMP? SMA. Sampai SMA malah. Oh, gitu. Ya. Jadi ceritanya dulu itu SMP masih berjalan seperti itu. Hah? Nah, waktu SMP saya kan dipilih jadi ketua OSIS. Oh, Dipilih Wih. jadi ketua.
kita udah kegiatan-kegiatan kayak gitu kan. Cuma sore saya sempatin jualan juga. Zaman-zaman. Kadang saya bawa juga ke sekolah. Di kegiatan-kegiatan di sekolah itu, ya saya bawain aja jualan saya. Dagangan saya tak bawa aja. Terkadang yang beli kan guru, teman-teman gitu nih. Nah, habis itu ya baru keliling kampung. Nah, kalau nggak habis ya balikin ke juragannya. Oke. SMP di Konsentrasi. mana, Wen? Gimana? SMP-nya di mana, Wen? Saya SMP dulu SMP Negeri 3 Sungai Penuh. SMP Negeri 3. SMP Negeri 3 Sungai Penuh, kemudian masuk SMA Negeri 2. SMA Negeri 2. Sungai Penuh juga. Sungai Penuh juga. Kamu akademiknya bagus, Ben? SD, SMP, SMA, Ben? Alhamdulillah bagus Pak Jay. Oh. Lagi satu terus. Alhamdulillah bagus. Jadi ceritanya dulu gini. Mas J kan ngomong tadi masalah PBUD gitu. Nah, dulu waktu ngisi kuis itu kan saya lagi ikut, kalau sekarang namanya Popda ya. Popda. Kan pelajar daerah itu loh Mas J. Ya. Nah, itu kan waktu kelas 3 SMA semester awal itu, saya kan lagi ikut Popda itu. Lagi ikut tanding, tempat tandingnya waktu itu di Kabupaten Muara Bungo kalau nggak salah ya. Jaraknya dari Kerinci itu sekitar 250 kilo lah jaraknya dari Kerinci. Jauh juga ya. Tanding apa, Wen? Saya dulu volley Pak Jay. Oh, volley. Volley dulu. Nah, Mewakili itu apa? Sorry, mewakili apa? SMA. kabupaten. Apa? Atlet kabupaten. Ya kan antar kabupaten tuh Popda itu kan. Wih deh. Bukan olahraga pelajar daerah itu loh. Iya. Main dulu waktu kita lagi Popda kan itu kan adalah mengisi itu loh Pak Jay. Request yang berprestasi disuruh ngisi untuk PBUD di universitas. Kayak gitu. Nah, dan saya nggak tahu, saya nilai saya bagus. Dikirim saya itu ngelamar kalau nggak salah di 5 tempat nggak salah. Di IKIP Padang, kemudian di IPB. IPB itu jurusan apa dulu ya? Kalau nggak salah yang semacam arsitek itu apa ya Pak Bea di IPB dulu itu ya? Lupa saya persisnya. Desain grafis. Namanya itu. Planologi. Tata kota apa istilahnya ke daerah seperti itulah. Iya. Kemudian di Undip sempat ngirim juga kalau nggak salah kesehatan lingkungan. Di UGM ngirim elektro itu. Nah, karena memang ada kakak kelas saya itu kan masuk di kedokteran UGM. Dan saya keterima di 2 tempat. Yang di IKIP Padang itu saya keterima di jurusan fisika sama elektro. Elektro UGM. Jadi kenapa alasannya milih elektro itu agak unik juga nih Mas Busto. Kan biaya kehidupan di Jogja itu kan terkenal murah. Ini kayak gitu. Sedangkan di Padang itu kan biayanya nggak tinggi. Di kota Padang itu kan agak tinggi. Oh, lebih mahal di Padang ya? Iya, lebih mahal di Padang. Dan yang membiayai saya sekolah itu kan kakak. Nomor berapa? Kakak di atas saya. Persis di atas saya. Kebetulan beliau kan jadi bidan. Cewek. Beliau jadi bidan. Jadi beliau lah yang membiayain saya gitu. Karena bapak udah sepuh, udah nggak memungkinkan lah untuk seperti itu, untuk membiayain itu. Perhitungan, kalau di Padang begini, Jogja begini. Walaupun saya sendiri elektro itu seperti apa juga belum paham. Yang ngarahin milih elektro siapa? Itu guru-guru dulu waktu pengisian itu. Karena waktu saya di Popda kan. Saya ke Popda. Saya pulang itu harus ngisi hari itu juga gitu nah. Jadi udah bisa berpikir. Sudah dipilihin elektro gitu. Udah nggak bisa berpikir mau ngisi apa gitu. Pilihlah elektro itu sama guru-guru. Sama jurusan fisika. Kenapa saya disuruh ngisi fisika? Karena dulu saya sering menggantikan guru saya, guru fisika saya untuk ngajar. Nah, sehingga saya ya. ngisi fisika gitu. Nah, untuk jadi guru maksudnya beliau. Ya, asisten lah ya. Ya asisten lah. Kalau ibaratnya kuliah asisten lah gitu. Nah. Berarti kamu artis dong di SMA itu? Bukan artis Pak J. Anak manut.
Pokoknya kalau disuruh ini manut sama gurunya, disuruh ini manut gitu. Nah. Itulah ya, Jadi membuat kesayangan guru lah ya. nggak banyak pola lah. Walaupun dari SMA saya sudah ngerokok. Mulainya SMA ngerokok. Udah ngerokok saya. Udah ngerokok. Oh, Dan ya kan? tempat saya ngerokok, Aman tuh dia. adalah di ruang guru. Oh, berarti gurunya ngerokok semua berarti itu. Ada satu orang cuman Pak J, guru olahraganya. Oh, Beliau itu dulu Guru olahraga yang ngajarin. beliau itu mantan atlet PON dulu. Beliau tuh judo gulat. Dulu atlet PON. Jadi kalau saya pengen kok ini, ya saya Pak pengen minta rokok beliau, rokok di ruangannya beliau. Agak kurang ajarnya saya gitu. Ya tapi saya tidak pernah merokok di pinggir jalan tuh tidak. Kalau ngerokok Wen, sama saya fokus dulu, Wen. Si Ami titip salam buat kamu, Wen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali untuk Mbak Ami. Udah lama juga tuh nggak ketemu Mbak Ami itu. Ami bisa ingat kamu ya, Wen ya. Berarti kamu dekat juga sama Ami ya dulu ya. Dulu sempat dekat saya dengan Ami, dengan Amel gitu ya. Ya. Oh sempat, karena kan kita sama-sama di Sendowo, Jay. Oh Kita iya, kan iya. gengnya Sendowo. Iya, sama-sama kelas A juga kan ya, pasti kenal. Iya lah. sama-sama kelas A juga. Ami, Amel. Ya, Wen, sering. kamu keterima di Elektro UGM tuh kan posisi masih di Sungai Penuh ya waktu itu kan berarti kan? Iya betul. Nah terus akhirnya waktu ke Jogja sendiri tuh, nggak diantar orang tua? Saya waktu ke Jogja itu diantar sama kakak. Oh, kakak aja. Kebetulan tuh ada barengannya. Sama-sama teman sekolah saya juga, dia keterima di statistik. Statistik UGM. Di MIPA statistik. Iya, iya. Sekarang dia di departemen sosial, kerja di departemen sosial. Berarti Jakarta. Wendy ini mewakili Jambi gitu ya di Elektro gitu ya, PBUD-nya? Iya betul. Iya. Oh, mantap. Itu diantar sama kakak. Hmm. Kan di Sundowo itu kan banyak premannya Pak Jaya. Ya. Kan premannya sepanjang depan Sarjito itu orang Sundowo semua. Ya, preman kampung lah. Ya preman kampung itu lah. Jadi saya diantar sama kakak. Waktu diantar sama kakak, dilalah kakak itu kenal dengan salah satu premannya di situ. Ini kakak yang bidan itu? Gimana? Kakakmu yang bidan itu, yang biayai kamu yang antar? Bukan. Kakak saya laki-laki. Oh. Mas. Nah, jadi dia kebetulan kenal dengan salah satu premannya situ. Saya dititipin ke situ. Ya alhamdulillah selama saya di Sendowo itu nggak ada gangguan apa-apa gitu. Kok kakakmu bisa kenal sih? Ya karena kakak saya itu kan orang jalan lah ya. Besarnya di Jaringan preman Indonesia, Fis. Jadi pas dekat kan rumahnya preman itu kan dekat dengan kos. Oh, Dekat kos di situ, dia kenal, dia ngobrol-ngobrol, ini tipin itu, tak tolong gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih saya dengan masnya itu, saya manggilnya Mas Jono itu ya, sampai sekarang masih kalau ketemu itu masih ingat. Iya. Ini yang titip salam lu banyak banget nih kayak radio. ini Indra Agustian juga titip salam lu buat lu, Wen. Oh, Indra Agustian Bengkulu ya? Ya. Waalaikumsalam. Dosen dia sekarang. Salam Dosen. kembali untuk Mas Indra. Dosen agak norak dia. Dulu dengan episodenya Indra udah diupload belum ya? Aku kok lupa ya. Belum. Udah. Udah. Ya. Ya itulah ceritanya saya sampai masuk ke UGM seperti itu. Ya dengan penuh lika-liku lah. Nah akhirnya kosnya itu saya dulu kan di Sendowo itu. Nah kos Sendowo 1 tahun, Yarfik masuk ke Sendowo itu. Akhirnya sering bareng dengan Yarfik. Loh, kamu berarti di Sendowo terus sampai lulus? Ya, saya di Sendowo terus sampai lulus. Oh, gitu. Cuman sempat pindah kos sekali lah, tapi di Sendowo juga.
Dekat kosnya siapa yang di Sendowo tuh siapa? Yusuf. Ya, Jati, Mas Jati. Jati. Riko Mas juga dulu kan di Jati Sendowo sama ya? Mas itu. Siapa yang di Papua sekarang? Winandar. Oh, Yunandar juga di situ. Ah, Nanti gue kali ya, dulu pakai kacamata hitam lewat selokan Mataram dia. Sendowo dia dulu. Di Sendowo juga. Bapak Sendowo dia dulu sama Mas Jati. Tak Itu kira kan, orang buta bisa naik sepeda sebenarnya. tapi keren beliau itu. Benar-benar saya salut dengan beliau itu. Sekarang kamu tak tes, Wen. Kamu ingat gak dosen pembimbingmu siapa dulu? Dusun Wali. Dosen Pembimbing wali, saya sorry. Pak Dosen Thomas. wali, dosen wali Pak dulu. Thomas. Pak Thomas. Pak Thomas yang ini apa mintain SKS tiap semester itu. Betul, Oh, ingat pasti ya. Pak Thomas. Pembimbing saya beliau. Hah? Cuman karena beliau kan orang sibuk. Orang informatika beliau itu kan ya. Apa orang Hmm. Kendali ya, saya lupa persisnya. Kendali kayaknya ya. Hah? Nggak ada Kendali, Thomas. Kendali beliau. Beliau kan yang Kendali. ngajarin furir apa dulu tuh istilahnya itu. Nah, jadi nggak begitu banyak komunikasi saya dengan beliaunya gitu. Pokoknya ada Iya. setiap semester minta izin sudah. Cuman habis itu kan kita sudah langsung online kan. Cuman beberapa semester aja kan kita minta tanda tangan itu. Enggak, Habis itu sampai udah akhir ngisi nggak sih? Belum online dari mana? Komputer masih. yang ngisi di komputer itu loh Mas J. Itu kan tetap aja Kita kita disediain komputer di lantai 2 itu loh Mas J. Iya kan tetap disampaikan ke dosen wali, diminta izin. Lah ya itu kan yang nyampaikan dari kemahasiswaan toh, nyampaikan ke sana. Kalau seandainya nggak berkenan lah baru dipanggil waktu itu. Tapi saya oke terus sama Mas. Yang ngambil Yes. cuma 20 SKS. Seingatku sih dua semester ya ketemu dosen pembimbing. Dosen wali. enggak lebih ah. Seingatku loh ya. Aku kok Saya sampai perasaan selesai lama ya? loh nggak ketemu dengan beliau itu Mas J. Awal-awal toh saya ketemu dengan beliau itu minta Nah, tanda Pak tangan. Thomas itu jarang. Orangnya tinggi kan. Ya kan? Awal-awalnya itu. Ya pokoknya nyerahinnya ke Mbak Evi pokoknya. Waktu pertama kali apa namanya masuk yang pertama kali kenal siapa di teman kita, Wen? Gimana? Yang waktu kamu pertama kali di Elektro itu yang pertama kali kamu kenal siapa di teman-teman kita ini? Dulu waktu karena kita PBUD kan ada program matrikulasi Mas J. Simulasi ya. Ya. Kamu Itu ikut matrikulasi? dengan Tasmi, Oh, Mas Auna, kemudian Indra Sari Idrus, Hmm. sama bareng. Aini. Hmm. Nah itu yang saya kenal itu. Oh, Itu gitu. yang saya kenal dengan itulah. Gitu. Iya. Karena ada program matrikulasi itu. Itu skema matrikulasi syaratnya apa sih, Ben? Pokoknya suruh ikut aja gitu Pak Jay. Saya sendiri nggak tahu ikut matrikulasi gitu. Udah ikut gitu. Aku nggak ikut masalahnya. Coba ikut disuruh ikut gitu nah. Saya Iya, sendiri kurang paham juga apa penilaiannya dari mana atau apa gitu. Itu Lama cuma Dilalah Iya. yang itu kan rata-rata yang di luar Jawa Pak Jay, Mas ya. Yusto. Ini kan Madura. Lah ya, pokoknya ini ikut kalau nggak salah saya dulu. Madura emang Jawa? Luar. Itu 3 hari doang kan matrikulasi kan, Ben? Oh, 3 hari doang. Enggak Pak Jay, Eh? berapa minggu gitu loh. Oh, lama loh. Kirain jadi Minggu itu. berminggu-minggu. Matrikulasi itu adalah untuk ngecek penyetaraan kurikulum, Ben. Ya untuk penyetaraan lah. Untuk Ya, penyetaraan. Lama juga Ya. berminggu. siap Ini nggak saya- masuk? Ini berarti Ini sebelum bener. ospek ini, sebelum ospek. Ya. Ya, sebelum ospek. Oh, Jadi udah. awal daftar Pasti habis dulu. lulus sidang, disuruh belajar terus diuji lolos Oh, apa enggak gitu. gitu. Matrikulasi. Baru tahu. Ospek ikut Nah, tapi. Ini kategori yang diragukan lah pokoknya. Tapi ospek ikut kan, Ben? Oh ikut. Iya. Saya ingat dulu ospek, kalau ospek universitas saya itu di mana dulu ya kok lupa saya. Daerah Balairung lah pokoknya saya banyaknya. Nah, kamu masih ingat nggak penataran P4-mu di kampus mana? Penataran P4. Bentar. Saya di D3 aja. Oh, ada 3.
Di D3 dulu kendaraan P4-nya. Oh, Habis itu sempat pindah juga ke teknik tempatnya, Ya, ya, kendaraan P4-nya. ya, ya. Kamu ambil konsentrasi A ya, Ben? Ya, saya ngambil konsentrasi A. Power ya. Power, mobil listrik. kamu waktu SMA pernah pacaran nggak, Ben? Enggak, Anak nurut ya. Masa anak nurut tadi ya? saya pemalu Pak Jay. Oh, malu malu-maluin. Makanya saya nggak pacaran pada malu-maluin gitu Pak Jay. Lulus tahun berapa sih, Ben? 2003 ya? Apa 2002 ya? Saya lulus 2002 bulan Mei. 2002. 2002. Oh, bareng Bareng sama saya. bareng J dong. Iya, banyak barangnya kita itu Mas Jay. Betul, betul. Cuman karena nomor urut berdasarkan nomor NIM kan pisah-pisah berdirinya. Oh, masih ingat nomor lu? Oh, masih ingat saya. Dwi. Saya itu 97 112 823 TK 21495. Oh, duluan kamu berarti. Saya 21551. 21553. Udah nggak hafal ya. Nomor itu ingatnya karena kan dulu kan dapat kartu ATM ya, ATM Iya. BNI. Heeh. Lah karena itu sering digunakan, sering ngelihatnya hafal jadi. 2002 itu berarti ya barengan banyak ya kalau kalau Mei ya Banyak. dia. Ya. Bulan Mei banyak yang bulan Mei banyak itu. Tegul juga sama kayak Mei kok. Aku Iya udah- kayak Mei juga kemarin tuh katanya. Banyak yang bulan Mei itu banyak. Lah itu Skrip- waktu kan kita habis lulus itu kan waktu Mas J keterima di Astra itu kan teksnya kan kita bareng-bareng tuh Mas J. Ah, Yang di KPTU ya. di KPTU itu gitu. Iya. Dari 220 dipanggil cuma 20. Iya, banyak yang tes waktu itu gitu. Iya di Langsung- KPTU dulu Mas J ya. Di KPTU. KPTU. IPK kamu berapa, Man? Saya pas-pasan 305. Hmm. Apa namanya? Skripsi di mana? Ben. Saya proses skripsi itu alhamdulillah dipermudah. Hmm. Saya ngerjain skripsi cuma 1 bulan. Mas. Oh ya di mana? Di kampus aja. Iya di kampus. Oh. Dulu saya itu pembimbing saya kan pembimbing 1 kan Pak T. Iya. Pembimbing 2 saya Pak Bambang Sugiantoro. Oh, Sugiantoro. Oke. Nah, jadi saya nguji-nguji itu banyak di labnya Pak Bambang Heeh. sama di lab PTT. Oh. Lab PTT. Itu sebulan cepet banget. Jadi saya dapat judul, saya ajukan ke Pak T, disetujui. Dalam proses persetujuan Pak T itu saya udah bikin apa namanya ya, pengantar, pendahuluan, dasar-dasarnya itu sudah. Jadi pas pengerjaan itu tinggal analisa aja kan. Iya. Oh, gitu. Kalau KP di mana, Wen? KP? KP ini saya bareng Mas Tapa dulu di PLN. PLN mana? PLN yang kita kerjanya yang di Jalan Mangkubumi itu ya, yang ke arah Malioboro itu, Mangkubumi. Tuh kalau kita dari UGM, Tugu belok kiri. Tugu belok kiri. Ya. Mangkubumi ya. Jalan Sudirman itu, Tugu belok kiri. PLN situ ya, Jalan Mangkubumi ya. KR Di ya, situ KR dulu. itu. Ya. Dulu di sana kan ada bioskop yang 21 yang di Perapatan itu apa namanya itu? Ratih ya? Oh, lupa gua. Oh, di situ. Enggak ada. Oh iya, perempatan Nah, Perapatan Perapatan Tugu ya? itu. Iya, Ya. kan ada Ratih 21 dulu kan. Maju sedikit ada PLN itu situ. Nah, di situ Bareng dulu. Tapa di situ. Bareng Tapa. Oke. Pokoknya dulu saya dengan Petapa kemana-mana bareng deh. Ya, betul. Ingat saya gitu. Runtang-runtungnya kalian berdua aja itu. Mas Tapa gitu. Terus kalau Nah, jadi- kalau di luar kuliah ada kegiatan apa biasanya, Wen? Ya banyak lah. Dulu saya sempat ya jualan-jualan juga lah ya. Apa aja yang bisa diolah lah. Anak rantau kan, gue bisa makan aja, bisa ngerokok gitu kan. Gitu. Nah, di samping itu juga ikut di Bridge kan saya. Apa? Di UKM Bridge. Oh, UKM Bridge. Bridge. Oh, Oke. iya, Sama kamu Auna tahu. berarti. Sama Auna juga. Yang Auna, Lia. Iya. Oh. Kan Tapa sama Tasmi kan juga ikut awalnya. Oh, di gelanggang Tapi itu si ya? Iya di gelanggang. Sama Amel juga ya. Iya Amel. Amel, Tapa, saya kan. Udah, pokoknya bertiga pasti main grid aja kerjaannya. Iya.
Teman elektro yang masih komunikasi aktif dengan kamu sampai sekarang siapa, Wen? Jarang lah. Untuk sekarang jarang komunikasi. Udah udah lama lah saya jarang-jarang komunikasi dengan teman-teman aktif, jarang sih. Paling kalau seandainya pas mampir ke Jogja paling ya saya hubungin Endah sih biasanya. Yang Udah Dosen. sudah milah. Endah Oh, Firmila. Endah. Oke. Karena kan dulu waktu kuliah kan saya sempat akrab lah dengan Endah kan. Maksudnya akrab tuh gimana? Dia kan orang pinter. Endah kan pinter. Hmm. Jadi kalau saya apa-apa kesulitan tuh, aku terangkin. Nah, diterangin sama dia gitu. Oh, akrabnya gitu, kirain akrab yang lain. Kayak gitu. Biasa sering juga ke rumahnya dulu bareng sama Mas Imam. Imam siapa? Imam siapa namanya? Iman. Iman. Iman, nah, Iman. Ya, trio ketua kan cowoknya dia doang. Iya, betul. Dengan trio kekwek ya. Ya, leadernya trio kekwek lah dia. Sopirnya trio kekwek. Leadernya Mas Iman dulu gitu. Iya. Ya itu. Terus lulus kerja di mana pertama, Wen? Di Jogja ya? Dulu saya kan lulus, kan nggak langsung kerja Mas Wisto. Karena Oh. saya lulus kan bulan Mei. Mm-mm. Kemudian tes. Terakhir saya tuh tes di PT Sanyo udah salah. Mm-mm. Mau berangkat ke PT Sanyo, dapat kabar bapak sakit. Oh. Dapat 2000 berapa itu? tahun 2002 itu, 2002 itu ya? di bulan Agustus. Akhirnya saya pulang. Nah, ternyata benar bapak sakit sampai bapak nggak ada. Kira-kira saya di rumah itu sekitar 8 hari lah. Iya. 8 hari di rumah bapak nggak ada. Ke Jambi itu, Sungai Iya, Penuh itu. ke Kerinci itu. Karena bapak nggak ada, akhirnya sama ibu udah nggak usah kemana-mana dulu lah. Nah, akhirnya saya tertahanlah di rumah 1 tahun. Kau tahun di sana. Sampai di rumah 1 tahun. Jadi kata ibu, yang karena ibu juga agak down lah waktu bapak nggak ada. Mm-mm. Sedangkan kakak-kakak kan udah pada punya kesibukan sendiri. Mm-mm. Yang sekolah kan tinggal adik bungsu saya, adik saya yang paling kecil kan masih SMA waktu itu. Cewek ya? Cewek. Akhirnya saya lah yang nemanin ibu di rumah sampai nunggu adik saya lulus. Oh. Ketika adik saya lulus SMA, akhirnya kan ibu kan diboyong sama kakak-kakak. Oh. Nah, itulah baru saya dapat izin merantau lagi. Merantau lagi. Diboyong kemana, Wen? Gimana? Diboyong kemana, Ibu? Ke Morabulian, di Jambi. Namanya kalau Kabupaten Batanghari, Pak Jai. Mas Oh, Wisto. dekat sungai berarti ya? Ya, di situ. Jadi disitulah ibu sama kakak-kakak. Nah, baru saya diizinkan merantau lagi. Rumahmu dekat Yosua nggak itu? Jauh. Yusuf Jauh siapa ya? tuh? Yosua Huta Barat. Siapa itu? Pak Sambo. Hah? Ya di Pulau Sambo. Oh. Emang orang Jambi? Jambi. Itu dia tinggalnya tuh di daerah Sungai Bahar. Sungai Bahar dengan Morabulian itu jarak berapa kilo ya? Jauh banget sih enggak, Mas Jay. Cuman kan aksesnya aja agak susah. Kalau udah lewat Tempino itu ya sekitar 30 sampai 40 kilo lah. Oh. Itu masih banyak sawit ya di sana ya? Kalau di daerah Sungai Bahar itu memang sawit. Hmm. Itu kan daerah Iya. daerah Kalau- transmigrasi memang sawit. Ibu kotanya Jambi apa sih, Wen? Ya Jambi. Jauh nggak dari Kerinci itu, dari Sungai Penuh? Kalau Jambi ke Sungai Penuh tuh sekitar 400 Jauh juga. berapa kilo gitu loh jaraknya. Loh, kalau kamu pulang naik darat tuh berapa hari berarti kamu? Jadi ke sini kalau lewat darat ya, Nah, dari Jogja itu kan sehari 2 malam baru nyampe Jambi. hari 2 malam. Naik apa nih? Kota Jambinya. Dari kota Jambi ke Kerinci itu semalam lagi. 10 sampai Semalam 12 lagi? jam. Nah, Berarti 3 hari 2 malam ya? Itu 2 hari 2 malam. nah, dari Jogja naik apa, Wen? Naik bis. Yes. Bis. Naik bis terus. ALS. Oh. Dulu ada namanya Putra Remaja, ada Ramayana gitu. Ada ALS. Banyak lah kalau untuk dari Jogja tuh banyak. Banyak ke Jambi ya. Banyak itu. Kamu KKN di mana, Wen? KKN dulu di itu Wonosari, yang dekat Krakal itu apa namanya? Tepus.
Tepos. Nah, tapi bukan tepusnya saya. Desanya namanya Desa Tanjung Sari. Oh, oke. Hmm. Desa Tanjung Sari. Bisa Itu mandi kan nggak kamu di situ? kalau dari ke Kerakalnya agak jauh sih tempat-tempat Nggak, di ada air nggak di situ? Kamu mandi nggak? Nggak. mandi, iuran, Iuran. iuran beli tangki. Iya, Iya, iya. iya, iya. Jadi beli tangki, satu tangki itu kalau salah dulu 250.000 kalau udah salah. Seingat saya 250. Hmm. Nah, akhirnya ya di situ. Berapa orang kita ya? 7 orang. Kita satu Satu dukuh lah ya. satu Situ dukuh ya. itu. Weh, 7 istrimu orang. orang mana? Salatiga. Ya kok terus ke Madiun gimana ceritanya, Ben? Istri itu kan tahun 2006 dia kan keterima di Perhutani. Ini Oh, udah emang kenal nih waktu itu. Sudah. Loh, kenalnya Waktu saya kapan di nih? Jakarta. Waktu 2003 saya ke Jogja itu, Oh, awal ini tadi 2004. waktu setelah merantau lagi tuh ke Jogja lagi maksudnya. Saya ke Jogja lagi. Oh, oke. Saya Ya, ke Jogja kenalnya lagi. gimana? Kenalnya gimana? Ya di Brit tadi. Oh, sama-sama Oh, beli. Dia anak baru, jadi baru gabung di Brit. Saya juga masih sering ke unit lah gitu kan. Ya main-main, ya kenal lah di situ. Angkatan berapa dia? 2000, jurusan apa? psikologi. Oh, Istri saya di psikologi. juniornya di Bridge nih ceritanya. Ya lebih kurang seperti itulah. Walaupun setelah itu saya suruh keluar dari Brit. Kenapa? Lah, ya di Brit pasti kuliahnya mesti lama-lama, Pak. Asik Wah, main. Lulus kasih syukur lah. kasih. Itu udah biasa. Ya alhamdulillah. Ya kenal di situ. Kemudian saya merantau ke Jakarta itu. Hmm. Dianya 2006 keterima di Perhutani. Dinasnya di Madiun. Nah sampai sekarang akhirnya setelah kita nikah ya akhirnya di Madiun. Oh, kamu ikut istri berarti ceritanya. Saya menyesuaikan diri. Nikahnya tahun Oh. berapa, Ben? Saya 2008. Oh, berarti sebenarnya setahun setelah itu pindah ke Madiun. Jadi 2008 nikah, sempat saya di Salatiga sebentar, terus nyusul ke Madiun. Kamu nikah di mana itu? Di Salatiga, Tiga. Berarti keluargamu datang semua dari Jambi itu. ya ibu sama kakak, Kakak. berapa orang itu. Ini kamu tinggal di rumah dinas Perhutani? Ya sekarang ya. Masih ada tuh Perhutani itu? Masih lah. Masih deh. Kalau Di nggak tempat siapa yang mana? ngurus hutan jauh. Perubahan zaman dan perubahan birokrasi lah ya. Iya. Kalau dahulu itu kan birokrasi kita kan di balik tangan lah semua kan. Kalau sekarang kan semua bisa diupload sehingga perundang-undangan pun bisa diatur kan. Iya. Sehingga Udah, udah susah lah. nggak usah diterusin lah, itu panjang ceritanya. Nanti malah saya ditangkap nanti. Nah, anak udah pernah diajak ke Jambi? Sudah. Kecuali yang Berapa? bungsu yang belum ini. Anakmu berapa sekarang, Ben? 3, anak saya 3. 3. Lahir di Madiun semua berarti? Di Madiun 2, di Jogja 1. Oh, dan di Jogja. Jogja yang pertama? Yang kedua. Oh, itu. Jadi dulu di tahun 2011 kan istri kan sempat ngambil S2 di Master. UGM. Ambil master di UGM ya. Jelas di sana dapat rezeki anak itu. Yang kedua. Menyesuaikan lagi kamu menyesuaikan lagi. Waktu itu kan saya di BTPN sudah kan, saya sudah kerja di BTPN. Loh, kamu dari Jakarta di Fastindo itu pindah ke PTPN? Nah, saya di Jakarta itu kan suruh Hanyut pulang Bluetooth. 2007. Ya. Belum nikah, 2007 pulang. Nah, 2007 pulang itu karena ibu pengennya udahlah dekat-dekat sini aja gitu. Oh. Kan yang merantau jauh kan cuma saya aja. Iya. Gitu. Ibu udah sampai ngomong 3 kali 4 kali ya udahlah akhirnya saya turutin lah pulang. Sampai di sana kan bingung loh aja. Mau ngapain? Buka Rokok usaha, lah. modal apa kan ya gitu. Mau apa kita di sana? Akhirnya ya itu balik lagi akhirnya saya ngajar di situ. Ngajar apa? Pagi ya jadinya saya ngajar di SMP. Di SMP Negeri 3
Batanghari. Batanghari. Saya ngajar di situ pagi sampai siang, kadang sore yang lesin. Digaji berapa, Ben? Wah, dulu itu berapa ya? Waktu itu kalau nggak salah 500 per bulan, Pak Jay. 500.000 500 per ribu per bulan. Per bulan. Oke. buat rokok doang itu. Untuk ongkos Oh, ongkos doang. Udah habis. selesai. Ya di situ kan dalam artian gini, ketika itu mau ngapain lagi saya kan kayak gitu. Nggak diturutin ibu bagaimana. Ya. Akhirnya udahlah saya ikutin. Kok sama hari-hari saya kosong mau ngapain saya? Akhirnya ngajar lah. Anjir. Saya ngajar pagi, sore saya ngelesin. Kadang ngelesin, kadang ngeles. Kadang malam pun kadang-kadang juga ngajar. Ya. Jadi disitulah berputaran kayak gitu. Tahun 2008 ditanyain kan dari pihak istri, serius pura kalau anakku jadi nih, nah kayak gitu. Padahal Oh, orang tuanya ngomong sama kamu? kan nanya ke istri saya, nanya piye. Akhirnya dari istri saya nyampaikan ke saya. Nah itu kan waktu itu kita kan sebelum saya ninggalin Jogja itu kan cuma ketemu 3 bulan Pak J. 3 bulan kenalan, akhirnya saya kan ke Jakarta itu. Iya. Nah dari Jakarta saya pulang lagi ke Jambi. Nah, ditanyain kayak gitu. Akhirnya 2008 boyong lagi lah saya ke Jawa. Jawa lagi. Gitu. Oh, Penyesuaian lagi saya. Iya. Berarti sempat lama LDR ya? Lama. Dari 2004 sampai 2008, 4 tahun lah. 4 tahun. Berarti kamu nggak salah masuk elektro. Kamu sebagai manusia adaptor. harus bisa jadi adaptor kan gitu. Iya. Jadi adaptor gitu kan. Ilmunya Bagaimana inputnya keluarnya harus bagaimana kayak gitu. Iya. Nah dari itu 2010 saya gabung BTPN. BTPN itu Bank Tabungan. Bank BTPN. Bank BTPN. Ya. Jadi sempat 1 tahun di Madiun. Akhirnya ada lowongan BTPN, saya nyoba di BTPN. Alhamdulillah keterima. Terima di BTPN, sebulan ditempatin di Madiun, habis itu kan dioper ke Pacitan. Di kampungnya Pak SBY. Jauh dari situ? Ya, jaraknya sekitar 110 kilo lah dari Madiun. Pacitan Madiun 110 kilo. Nah, sampailah saya di sana segitu. Ya, Jumat sore pulang. Dan Senin pagi berangkat. Gitu. Nah, berapa tahun tuh? Waktu istri di Jogja pun juga seperti itu. Saya sempat LDR pulangnya nggak ke Madiun tapi ke Jogja. Oke, Ben, setelah di BTPN berapa lama kamu di BTPN? Saya di BTPN itu sekitar 7 tahunan lah. Saya masuk lama ya? Sampai 2017? Iya, 2017. 2017 per 1 Desember tuh saya resign. Kenapa? Ya, jadi dulu gini. Waktu 2010 masuk, awal 2010 akhir kan saya masuk di Pacitan. Di Pacitan, sempatlah promosi jabatan di situ, terus dipindah ke Madiun. Pindah ke Madiun di tahun 2015. April 2015 saya pindah ke Madiun. Nah di 2015 itu kondisi yang pertama adalah kondisi dari perbankan pun tidak membaik. Karena kan BTPN itu kan hanya sebagai perpanjangan tangan dari pembayaran pensiun kan. Saya karena di bidang pensiunnya. Komunikasi antara BTPN dengan PT Taspen dan Asabri di waktu itu agak tersendat. Nah, sehingga dari PT Taspen itu sudah mendirikan Bank Mandiri Mantap itu.
Bank Mandiri Taspen itu Mas J. Mm-mm. Kalau dengar kabar itu kan karena kekecewaannya PT Taspen ketika BTPN itu beralih pemiliknya yang dulunya Amerika dijual ke Jepang. Mm-mm. Nah, Taspen ini kan bingung mau nempatkan uangnya di mana. Oh Nah, gitu. waktu perpindahan pemilik itu Taspen nggak diajak. Mm. Sedangkan waktu itu direktur utamanya PT Taspen adalah mantan direktur utamanya Bank BTN. Otomatis pikirannya profit dong, Mm. kan nggak gitu. Kan waktu itu pun kan BUMN kan diharapkan profit yang sebesar-besarnya waktu itu. Karena kondisi tidak itu, walaupun sebenarnya saya promosi jabatan lagi, saya promosi jabatan. Mm. Untuk marketingnya saya sempat megang 5 kabupaten lah. Mm. Jadi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek itu marketingnya sempat di bawah saya. Mm. Saya harus mengontrol 5 kabupaten itu untuk marketingnya. Mm. Di satu sisi karena itu sudah apa ya semacam sumbernya nasabah itu kan dari sana. Nah Iya. kalau seandainya itu hubungan nanti udah nggak Udah bagus, enggak. Iya. otomatis kan wah masa depan bahaya nih. Yang kedua adalah kan pensiunan semua itu. Mm. Ya. Yang saya kejar kan pensiunan untuk pinjem Mm. kredit. Di sana kok ya beberapa kali saya nemuin itu malah jadi kasihan gitu. Bukannya kredit yang dipinjam itu bukan untuk membantu, Mm. tapi malah beberapa menyengsarakan Malah kehidupannya. menyusahkan pensiunan gitu. Nah itu, Oh. disitulah yang muncul untuk resign. Dilalah di waktu itu 2017 itu ada penawaran dari kantor karena memang lagi apa namanya penghematan. Iya. Jadi teman-teman yang di kantor itu adminnya mulai dari yang operation istilahnya itu yang bagian-bagian backup belakang lah Iya. itu kan memang banyak mau dikurangin Mm. adalah namanya itu ada program pensiun dini lah. Iya, iya. Oh. Akhirnya saya ikut di situ. Oh. Kenapa itu? Ya karena itu tadi Mas ya, udah nggak nyaman dengan kerjasama dengan Taspen dan Nasabri, udah nggak nyaman. Oh, Yang kedua masa kasihan depan. kasihan ngelihat pensiunan dulu dikasih dikejar pinjaman bukan untuk mensejahterakan, malah kebanyakan tuh malah jadi bumerang gitu. Oh, Kehidupannya bukan hanya untuk menikmati masa tuanya beliau-beliau itu, malah cek kepikiran wah beli utang. Biasanya kan menerima pensiunan itu biasanya jadi dari 2.500.000 atau 3 juta, sisa tinggal 500, 600 gitu. Karena pinjam itu tadi, yang ngerayu kan anak-anak buah saya. Disitulah oh. Bukan gara-gara masalah riba ya, tapi lebih ke tahu prosesnya gitu ya. kalau saya seperti itu. Mm. Walaupun masalah riba itu kan ya perdebatannya panjang lah. Iya, iya. Iya, iya pasti Perdebat, lah. perdebatan Oh, namanya kerja kan ya kayak gitu. Kalau masalah riba itu perdebatan. dan kemudian rasa kemanusiaan aja sih. Iya, iya. Yang dikejar-kejar kan pensiunan. Umur 60 ke atas. Iya, kok malah ini Kejar-kejar ya. bagaimana pinjam. Yang Iya. seharusnya beliau itu sudah bisa menikmati masa pensiun dengan tenang, masih dikasih pinjaman terus. Itu sih yang Iya, membuat iya. membuat itu seperti Ya itu. itulah jahatnya ya. Nah, ya. Lu bagian penjahatnya itu. Uh, itu 2017 lah saya. 1 Desember 2017 saya udah keluar. Habis itu kemana kamu? Habis itu, Hmm. habis itu, ya itu sempat hubungan dengan Mas J dengan Pak Firman waktu itu. Waktu itu masih buka warung saya, Oh iya, warung pecel ya? rumah makan Padang. Oh, makan Padang. Yang pernah tak ajak kesini Mas Teguh, Mas Teguh. Nah, Ya, Mas Oh, Teguh ya. sempat Mas Teguh mampir. pernah. Oke. Kamu pas konteks saya kan, aku lah pas Madiun Inka itu ya. Oh, Ya kenapa nggak betul. mampir gitu ya? Oh. Ya betul betul betul. Hmm. Nah itu waktu itu Mas Teguh pernah mampir ke warung ya. Tutupnya ya karena COVID kemarin sih. COVID kemarin itu jalan di warung saya tuh ditutup. Oh, gitu. Akses-akses itu banyak ditutup. Lah karyawan ada mau dikasih makan apa karyawan ada gitu. Iya, iya. Ya daripada nggak efektif, udahlah saya lepas.
Iya. Perjalanannya seperti itulah. Habis itu ya sempat bermain di proyek lah. Hmm. Ada beberapa teman-teman kerja di Pastindo dulu, ada PT. Akhirnya sempat kita nyuplai barang lah ke PLTU waktu itu. PLTU Pacitan. Hmm. Kita sempat nyuplai split, batu boulder. Itu kita yang mensuplai ke arah situ. Ya, Berarti sekilas kalau saya amati perjalanan hidupmu itu setelah lulus ya, kerja di PT, kemudian di bank, ya kan, kemudian ikut proyek, buka warung makan, ya, sekarang guru ngaji gitu, luar biasa loh itu ilmunya, nggak ada SKS-nya berapa itu 40. nasibnya membawa kayak gini Pak. Kan bagus lah, gua salut lah itu kamu pede menjalani itu, tidak minder ya kan. Kadang-kadang kan nggak semua orang kan, artinya apa ya, itu rezeki itu nggak mungkin tertukar lah gitu kan, mungkin udah tertukar ya kan. Jadi dulu pernah, Mm. jadi cerita dulu di BTPN saya udah di level middle lah ya, di level middle lah di bank BTPN kemarin itu. Waktu saya resign kan buka warung Pak Jay, Mm. yang buka warung terus ke pasar dong, belanja ini belanja itu gitu kan. Yang sebelumnya itu necis kan, pakaian rapi, sepatu mengkilat gitu kan, ke rumah dijemput, pulangnya diantar gitu nah. Toto ke pasar, belanja sayur, belanja ikan gitu kan. Yang Ya, masak sih, yang masak saya. kamu juga masak, Oh, Ben? gitu. Jadi saya masak, ini ada yang bantu nih. Nyiapin bumbu ini, udah saya ramu, udah tak tinggal mereka lagi yang masak. Jadi saya meramu aja, gini ya. Jadi nggak terjun langsung terus enggak. Insya Allah aku lebaran depan aku mampir rumahmu nih masakin. Siap, Eh, tunggu. Aku kan lewat Ngawi pasti kan, jadi kan tinggal belok Oh kiri. iya. Insya Allah Mas Jay. Buat kontak langsung mampir situ deh gitu. Siap. Ala-ala nggak apa-apa, nanti tinggal notanya kasih aja gitu. Oh gampang. Iya. Ya itulah perjalanannya seperti itu. Jadi sempat ditanya sama Dilala yang jualan itu nasabah. Oh. Yang jualan sayur itu nasabah saya di Pak Wendy kok dadi ngene, ono masalah opo? Loh, Pak, wonten nopo jenengan mriki? Jadi lah niki lho punggas niki gitu. Jadi ya itulah seni-seninya. Iya. Awal-awalnya Pak J, ya namanya ya kita ya, biasa kita dengan segala sesuatu yang rapi, tertata segala macam. Sistem lah ya. Ya, ketika harus ke pasar kayak gitu. Awalnya sempat ada rasa gimana gitu di dada. Iya, rasa minder lah ya, apa downgrade lah ya. Berjalan 2 hari, 3 hari, 4 hari, bisa berpikir, kok saya lebih menikmati hidup begini ya? Ya udah. Nah. Iya. Ya kalau lo dipikir mungkin ya, baratnya kalau sekarang misalnya Pak J ya, ketemu dengan teman-teman gini gitu, wah tetap ada rasa minder lah Pak J, Mas Isto, ini kayak gitu, wah teman-teman sudah begini nih, sudah begini gitu. Tetap ada lah, manusia lah Pak Mas Isto. Manusiawi. Nah, cuman kalau sampai itu menjadi beban dalam saya menjalani sekarang, alhamdulillah tidak. Ya, itu yang penting lah. Harus ya. Iya. Kalau seandainya ada yang seperti itu ya ada lah. Siapa yang nggak ada nggak mungkin lah. Saya bukan. Tapi ya untuk sampai jadi beban sesuatu itu insya Allah enggak. Lo udah bagus lah sekarang udah ngajar Al-Quran itu bagus menurut saya. Saya dulu nanti pensiun pun aku mau jadi marbot masjid itu nanti. Bener. Kita kalau udah selesai kan mau jadi apa? Jadi manusia biasa kan. Iya. Yang penting jangan sombong. Di saat kamu naik daun, jangan sombong. Karena Iya, di mana ada namanya musim gugur, daun-daun baru sejatuhan. Jadi sampah itu daun itu menurut saya. Iya. Jangan sombong aja pokoknya. Betul aja. Ya itulah. Sekarang ya lebih banyak ke saya mempelajari Al-Quran lah. Ya, bagus. Nah kebetulan waktu saya masih di warung itu kan kebetulan rumah yang saya tinggali sekarang kan dekat dengan masjid. Jadi udah rutin ke sana. Akhirnya kenal dengan kiai, diajak belajar Al-Quran, dilalah ketemu guru-guru Al-Quran yang beliau para hufad,
Beliau para penghafal Quran. Akhirnya sering ngobrol lah. Akhirnya saya belajar dengan beliaunya itu. Ya akhirnya diamanahin. Ya mbok ngajar ya akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Ini udah Muridnya siapa, Wen? ya dari semua kalangan lah. Maksudnya Dari anak-anak atau dewasa? semua kalangan. Oh, semua. Oh, gitu. Dari anak-anak. Biasa kalau sore anak-anak sih. Biasanya Pak habis asar itu Soalnya anak-anak. ngajar ini kan ada pendapatannya kan, Men? Kenapa Pak Jai? Kamu ngajar ini kan nggak gratis kan, artinya ada pendapatan yang kamu dapatkan kan? Tidak kita patok. Iya, Kalau artinya ada kan? kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih pun ya alhamdulillah gitu. Ya, Dalam artian tidak ada standar, manusiawi biasa. tidak ada tidak ada tidak ada standarnya harus untuk sekejam pertemuan nilai segini itu enggak ada. Dilarang. Kecuali kamu viral, ya kan? Kalau udah viral kan pakai patokan nanti. Kalau biasanya orang-orang seperti itu. Kalau guru saya bilang jangan pernah menjual yang kayak gitu. Menjual ilmu tuh nggak boleh, gitu. Iya, iya. Ya sekarang itu cuma menjalani ini aja. Dalam artian bahwa prinsip seperti yang Mas J awal-awal kita ngobrol tadi, prinsip itu sudah ada yang ngatur ya seperti itu. Iya. Yang penting pede jalaninnya. Ini udah jalan hidup semua, jalanin aja. Fokus aja kamu jalan, nggak usah mikir omongan orang. Oh ya, Ya, itu. alhamdulillah sejauh ini tidak. Jangan sibuk membuktikan apapun kepada siapapun. Ya kan? Betul. Ya, Betul masih. Iya. Ya itu. Oke lah. Jadi dari ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau para hufat itu kan, karena memang beliau itu kan memang dari kecil memang sudah kehidupannya di pondok pesantren kan. ya. Otomatis beliau itu punya bayangan, punya gambaran, bagaimana sih kita juga bisa mendirikan itu. Oke. Nah, nanti rencanamu gimana ini setelah ini? Ada planning nggak ke depannya? Punya rencana saya untuk bikin yang seperti itulah Pak Jai. Apa itu? Setidak-tidaknya sebuah wadah tempat anak-anak belajar lah. Belajar mulai ya belajar Al-Quran, belajar tentang akidahnya, tentang ubudiyahnya, tentang akhlaknya gitu. Berarti kalau nanti ada pemodal siap bikin sekolah, kamu siap bantu ngisi itu? Insya Allah. Ya nanti pensiunannya Visto aja kita pakai buat sekolah nanti. Wah, siap. Buat Ya, apa? itu. Siap punya duit ya. Betul. Ya, ini Tunggu salah aja, satu. Visto. Hah? Tunggu aja Kenapa? pensiunnya Visto sebentar lagi. Ya, saya doain itu. Masih lama, masih pensiun kan kita masih muda loh, Jay. Oh iya, masih muda kita ini. Masih lama pensiunnya. Saya masih muda. Masih. Iya. Ya tapi anu lah apa menarik sih ceritanya, Wendy, terima kasih udah sharing sama kita. Terus ini podcast ini kan banyak yang dengerin nih, nanti siapa tahu nanti ada yang gayung bersambut kan, kita nggak tahu. Amin. Insya Allah. Ada pesan-pesan nggak ini tentang podcast ini menurut kamu gimana? Sangat setuju saya dengan adanya podcast ini, sehingga kan kalau dulu itu seperti Mas Visto bilang tadi kan, dulu kan kita kenal kan selayang pandang Mas J. Ya. Ya kan kayak gitu kan. Iya. Kenal kalau kita nggak satu kos pun kan, atau nggak satu geng lah istilahnya kan, juga nggak begitu banyak ngobrol. Seperti saya dengan Mas J, dengan Mas Visto kan tahu orangnya kan, Tahu cuma aja. sekedar itu aja gitu. Nah, kan. Betul. Iya. Bagaimana ini kan juga nggak begitu banyak. Tapi dengan adanya podcast ini kan, oh itu toh latar belakangnya beliau itu seperti ini, beliau ini seperti ini, ya kan kita tahu. Nah, kan ketika kita ngobrol nanti ketemu itu kan udah lebih enak, Udah lebih nyambung. lebih cair lah sebenarnya. Gitu ya, dan berita. Oke, Wen, terima kasih waktunya, Wen. Udah 1 jam sesuai janji saya ke kamu untuk waktunya. Maaf kalau Sama-sama. jam ngaji untuk ngajar Oh, semua ini demi obat kangen teman-teman kita semuanya, nggak ada maksud apa-apa. Ini bagian dari silaturahmi virtual ya, nanya Iya. itu kan. Jadi semoga bermanfaat buat kita semua gitu ya. Iya. Amin. Salam buat keluarga ya, Wendy ya, sehat-sehat. Insya Allah semuanya. disampaikan Mas Visto, Mas Zainal. Mudah-mudahan Ya, bisa salam. ketemu lah kapan-kapan. Udah. Insya Allah. Aku kalau sama Wendy ya terakhir ketemu ya pas kuliah, belum pernah ketemu lagi. Oh iya. Sebelum wisuda malahan kan. Iya, jadi mudah-mudahan Iya. kalau ada waktu
kita bisa kumpul. Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau ada acara di Jogja bisa merapat kan? Tergantung kadang-kadang Mas J. Kalau seandainya di sini nggak repot, insya Allah. Apa gua buat acara di Madiun? Hah? Apa gua buat acara di Madiun? Kasihan teman-teman lah. Itu nggak ada silaturahmi, itu nggak ada jarak dan waktu. Karena udah niat, betul. ada niat itu semua jadi. Gitu kan. Iya. Oke, salam buat kalian, sehat, sukses selalu, sehat terus. Kita masih Amin. silaturahmi terus, gitu kan. Amin. Dungo dinungo, Mas J, Mas Visto. Ya, sama-sama ya. Oke, demikian podcast Sekian. episode yang ke-24 dengan Mas Wendy Atmayuwanto dari Jambi. Ya, dia tinggal di Madiun sekarang. Vis. Oke. Kita tutup dulu podcast ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Visto. Saya J, terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.